Halo teman-teman, selamat datang di channel Scouting Trader. Di video kali ini kembali saya akan coba buat list rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist ya untuk WL Trading di tanggal 26 Agustus 2024. Nah, seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual ya. Jadi saya melakukan analisa dan saham yang menurut saya menarik saya share di sini. Dan ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang karena itu ya keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman ya. Jadi saya kan nggak ada maksa gitu ya. Itu. Nah, sedikit informasi, biasanya saya hanya entry ketika sahamnya yang saya rekomendasikan itu naik ya. Kalau dia naik 2-3% saya akan kejar ikut naik. Dan biasanya saham yang saya info itu adalah saham yang punya volatilitas tinggi teman-teman ya. Dan tidak ada kepastian ya semua saham rekomendasi saya akan naik gitu ya. Ya biasanya 1-2 saham yang naik aja udah cukup bisa kasih saya cuan, seperti itu polanya. Dan saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, di tanggal 26 Agustus saya ada 4 saham, 1 dan 2 adalah TMPO dan BNLI. Ini kemarin yang saham yang juga saya rekomendasikan di hari Jumat kemarin ya. Dan sahamnya ini ARA teman-teman, luar biasa. Harusnya teman-teman yang nonton konten saya dari Jumat cuan ya. Lalu tambahannya ada Agro dan juga NZTIA. Oke, kita akan coba langsung aja masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Oke, di kemarin tanggal 23 di hari Jumat saya info ada brand Laba, TMPO, BNLI, PTMP ya. Dan dari kelima ini saham Laba pagi-pagi saya cek di keterbukaan ada kena suspend ya. Dia kalau nggak salah kemarin juga udah sempat kena suspend 1. Artinya apa? Artinya biasanya dia akan masuk ke saham pemantauan khusus atau FCA ya. Biasanya bid overnya nggak kelihatan. Oh ini udah serem sih kayaknya gitu. Dan dari informasi ini brand kalau dilihat kemarin sudah keluar pengumuman dia masuk indeks FTSE, tapi inflow yang masuk beberapa hari ke belakang sih sebenarnya bagus, tapi kemarin pergerakannya naik terbatas aja ya teman-teman. Saya berasumsi sampai dengan implementasi si indeks itu baru dia akan naik kenceng ya. Kalau dilihat kan dia efektifnya sampai 23 September ya. Dan after close business on Friday 20 September ya. Artinya masih akan bulan depan ya. Ya seperti itulah ya, ini baru pengumuman ya, kita lihat aja. Brand menurut saya masih oke. Ya, terus kemarin juga saya info TMPO ini ARA ya pagi-pagi market open pagi-pagi kalau ngejar TMPO harusnya dapat cuan. PTMP nggak perform minus 3% karena dia open turun, saya juga nggak ikutan entry. BNLI pasti kasih cuan, kalau enggak ya saya juga bingung ya. Nah, seperti itu. Ya mungkin teman-teman yang udah absen dong, yang udah dapat cuan di trading hari Jumat kemarin ya, absen di kolom komentar gitu ya. Oke, langsung ke pembahasan sahamnya satu persatu. Sorry. Ya, yang pertama saya punya saham TMPO. Di saham kemarin udah saya rekom dan hari ini masih ARA. Sebenarnya biasanya saham yang polanya seperti ini itu ada sentimen kuat gitu ya. Tapi saya jujur masih belum ketemu ya sentimen apa yang menyebabkan saham ini naik. Nah, kalau kita ngelihat data transaksi 23 ya, kalau kita ngelihat data transaksi ini small accumulation ya teman-teman, dan menurut saya masih cukup menarik dan bagus untuk dipantau di hari Senin. Ya trade plan-nya gimana? Saya hanya mengikuti pola, kalau dia open langsung naik modelnya kayak gini ya biasanya saya akan kejar. Dan di saham yang naiknya kencang banget kayak di sini kan dia naik 30-an%. Asumsi saya kita dapat cuan 2-5% aja udah bagus banget gitu ya teman-teman. Oke, yang kedua ada saham BNLI, sama-sama TMPO. TMPO udah 3 kali naik kencang ya. Kalau BNLI sudah 2 kali naik kencang. Sebenarnya saham BNLI ini dia di tanggal 27 September bulan depan mau ada RUPS ya. Agenda RUPS pun saya masih belum tahu. Ada sentimen apa di balik pergerakan harga saham BNLI ini, karena 2 hari ini volumenya besar, sahamnya naik ARA. Padahal RUPS baru mau akan dimulai bulan depan. Nanti ya saya nggak tahu, biasanya kalau kayak gini ada sentimen-sentimen apa yang mempengaruhi dia. Tapi biasanya kalau beritanya udah rilis di IDX atau di portal berita, biasanya itu sahamnya udah price in gitu ya, udah di atas gitu. Makanya saya masih rekom BNLI. Ini paling BNLI sama Tempo musuhnya itu cuman bursa. Kalau seandainya dia kena UMA atau suspend. Kalau UMA biasanya banyak pelaku pasar yang udah mulai berhati-hati. Kalau suspend ya biasanya open suspend ambrol. Tapi ada juga ya yang open suspend masih naik kayak Laba gitu ya.
Ya gitulah ya, sampai kena suspend lagi tapi. Ya, yang ketiga saya punya saham Agro. Saham Agro ini saham bagus ya. Tadinya saya berasumsi bahwa ini saham kena terkerek sentimen BNLI gerak kenceng karena kan kemarin saham-saham bank juga banyak yang naik kenceng ya. Tapi saya merasa ini beda ya, dia naik kenceng dan sahamnya data transaksinya oke, akumulasi, dan ini sahamnya profit kan ya. Sebenarnya sahamnya secara fundamental juga bagus, memegang saham shareholder utamanya juga 86% tuh dimiliki sama BRI ya teman-teman. Agro ya, Bank Agro ini menarik, dia naik kemarin 11%. Kalau secara chart, mana ya chartnya, sebentar, ini. Nah, kalau secara chart ini kan fase sideways-nya dia ya, fase sideways-nya dia dan hari ini break di resisten terakhir dia di range tanggal 22 Mei. Dia break, dia naik, volumenya kencang, data transaksinya oke gitu ya. Dan biasanya kalau seandainya saham break naik kencang ini nggak cuma sehari, biasa beberapa hari gitu ya. Kayak teman-teman lihat aja polanya setelah si Tempo dia naik terus besokannya dia merah, tapi merah volumenya kecil gitu ya, dan besokannya naik lagi lanjut kencang. Pola BNLI pun sama ya, kalau dia naik volumenya kencang, kemarin kan kecil ya volumenya, dia naik volumenya kencang, besoknya masih lanjut ya. Kalau makanya kalau seandainya besok Agro dia naik nggak kencang lagi, tapi dia mungkin merah tipis atau hanya di zona kuning ya, kita nggak entry. Kalau saya nggak entry gitu ya. Jadi Agro juga jadi salah satu saham yang menurut saya menarik ya teman-teman, menurut saya menarik ya. Lanjut ada saham NZIA. Nah ini saham ini agak beda ya, secara likuiditas juga kurang. Sebenarnya ada dua selain NZIA sama Citi. Ini dua pilihan menurut saham yang menurut saya besok bisa dijadikan sebagai watchlist gitu ya. NZIA kenapa menarik? Karena 2 hari terakhir ini volumenya lumayan oke gitu ya. Kalau Citi ini baru bangun dari tidur, ini takutnya dia tidur lagi. Jadi makanya saya pilihnya NZIA. Nah ini kan Citi open 50, high 67. Nah ini kan takutnya dia bangun terus lanjut tidur lagi. Tapi biasanya sayang juga ya, buang bensin. Biasanya kalau dia bangun akan jualan di atas dulu, kalau memang tujuannya dibangunin untuk distribusi ya. Nah jadi makanya saya lebih prefer masukin NZIA, karena kalau terlalu banyak juga kadang pusing. NZIA kenapa? Volumenya 2 hari terakhir keluar dan dia ya sahamnya naik ya 19% dan 33%. Pola pergerakannya juga mirip-mirip sama karakter saham yang saya suka. Apa? Ya adalah saham yang ketika market opening di jam 9.00 itu dia langsung rally kencang, dar gitu ya. Biasanya kalau kayak gini kita pakai analisa bid dan offer, dia biasanya offer yang dipasang itu secara rakus dimakan ya sama si buyer gitu, di HK terus gitu ya. Biasanya nggak lama sahamnya udah gap up, tahu-tahu udah 9% gitu, udah 10%. Makanya memang butuh sekuritas yang benar-benar cepat untuk trading ya teman-teman, untuk trading ya. Seperti itu. Ya, kalau saya pribadi sih biasa untuk trading pakai Beki dan juga CP gitu ya. Jadi dari saya itu untuk rekomendasi tanggal 26 Agustus ada TMPO, BNLI, Agro, dan juga NZIA. Buat teman-teman yang punya saham lain mau diskusi di kolom komentar, boleh ya kita sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.